Baik, kita lanjutkan di materi manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab 8 tentang informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Nah, bicara tentang latar belakang dari timbulnya harga transfer ini, itu dapat dihubungkan dengan namanya proses diferensiasi bisnis. Artinya ada perbedaan bisnis. Jadi ada di suatu owner perusahaan itu memiliki bisnis-bisnis lainnya. Jadi mempunyai bisnis A, bisnis B. Jadi misalkan ada satu owner bisa punya bisnis makanan dan minuman, ataupun dan dia juga selain punya bisnis makanan dan minuman, dia juga punya bisnis properti, ya. Kemudian dia juga ada bisnis consumer goods. Nah, itu yang dimaksud dengan proses dari diferensiasi bisnis, dan perlunya ada integrasi di dalam sebuah organisasi dalam melakukan diferensiasi bisnis. Antaranya yang dimaksud dengan integrasi di sini itu adalah mempunyai struktur-struktur organisasi, ya, di masing-masing bisnis tersebut. Jadi adanya perbedaan dari diferensiasi bisnis itu seperti itu. Kemudian diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan yang menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai dari sasaran organisasi. Semakin luas diferensial yang dilakukan oleh manajemen, maka akan semakin diperlukan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai bagian atau unit organisasi yang akan dibentuk. Jadi beginilah proses diferensiasi itu seperti ini. Jadi ada pembagian pekerjaan, ya. Jadi ada fungsi direktur itu seperti apa, kemudian ada fungsi dari wakil direktur, kemudian ada fungsi dari manajer, kemudian ada fungsi dari supervisor, kemudian ada fungsi dari staff, ya, seperti itu. Jadi semakin luas yang dilakukan oleh manajemen, maka juga mekanisme atau sistematika yang diperlukan juga harus luas juga, supaya hal ini bisa diteruskan dari lini atas hingga ke lini yang terbawah. Nah, diversifikasi merupakan proses dari pembentukan dari unit-unit organisasi untuk menghadapi berbagai dari lingkungan industri. Nah, perkembangan usaha perusahaan seringkali didorong oleh yang namanya perluasan pasar. Dengan adanya perluasan pasar tersebut, perusahaan perlu mengembangkan berbagai sumber daya seperti dalam bentuk modal atau uang, kemudian dalam bentuk tenaga kerja, dan dalam bentuk aset. Pelaksanaan diversifikasi ini biasanya dilakukan oleh berbagai alasan. Yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang sangat dekat dengan masalah yang dihadapi. Jika bisnis sudah berkembang sangat bervariasi, maka manajemen puncak tidak akan mampu mengambil keputusan tanpa mendelegasikan kepada manajer divisi tersebut. Ya, jadi alasan diversifikasi yang pertama ini berkaitan kepada penanganan masalah yang akan terjadi. Biasanya di bagian lini atas itu lebih fokus kepada suatu masalah yang besar. Nah, ketika ada masalah kecil atau masalah menengah, itu biasanya diserahkan kepada penanggung jawab yang paling dekat dengan permasalahan tersebut, ya. Jadi misalkan sebuah direkturnya hanya mengurusin permasalahan-permasalahan yang besar saja. Kalau permasalahan kecil itu biasanya bisa diurus sampai tingkat supervisor atau staff saja. Kemudian masalah menengah itu bisa diselesaikan di lingkup supervisor dan manajer, ya. Kedua, diversifikasi ini memberikan yang namanya otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja, ya. Jadi yang dimaksud dengan meningkatkan atau menaikkan moral kerja di sini itu artinya kita diberikan kepercayaan penuh, ya, dalam pengelolaan, ya. Yang dimaksud dengan otonomi ini adalah sebuah pengelolaan. Jadi ketika ada masalah kita disuruh menangani, jadi kita dipercaya untuk menangani masalah tersebut. Sehingga otomatis moral kita bekerja, moral kita diakui menjadi lebih tinggi. Dan kita yang namanya suatu pride, ya, atau kebanggaan itu pasti sangat berpengaruh terhadap moral kerja itu. Jadi ketika seseorang itu akan diakui, maka dia akan senang, ya, akan senang. Sehingga moralitasnya dalam bekerja juga akan meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah divisionalisasi. Ini adalah proses pembentukan divisi-divisi yang diberikan peran sebagai bentuk dari pusat laba
yang akan ditempuh melalui proses dari diversifikasi itu sendiri. Nah, dengan semakin luas tingkat diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin besar juga kebutuhan manajemen puncak terhadap alat untuk mengintegrasikan divisi-divisi yang dibentuk. Divisi yang dibentuk dalam proses divisionalisasi ini bukan merupakan perusahaan yang benar-benar bebas saja, namun menjadi bagian dari perusahaan yang diberikan wewenang besar dalam memperoleh laba itu sendiri. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah peraturan, kemudian standarisasi, prosedur rutin, hierarki organisasi, perencanaan, kontak langsung, pembentukan komite sementara, dan organisasi matriks, ya. Jadi pembentukan divisi di sini itu adalah tujuannya adalah supaya apa yang ingin kita capai itu semuanya terjangkau. Jadi tidak terpusat kepada satu orang saja, tapi terjangkau kepada semua orang. Tapi semua orang ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu tujuan perusahaan itu sendiri, ya. Jadi divisi yang ini dibentuk, jadi bukan sesuatu yang dibuat untuk dia benar-benar bebas, ya enggak, tapi menjadi tangan perpanjangan tangan dari bagian perusahaan itu supaya diberikan wewenang, ya, jadi untuk memperoleh laba itu sendiri. Nah, yang dilakukan biasanya adalah bikin rules, peraturan, ya. Jadi supaya segala sesuatu itu karena sudah semakin luas maka perlu diatur supaya tidak menyeleweng. Kemudian membangun standarisasi, membangun sebuah standar, ya. Nilai produktif harus seberapa besar itu juga harus dibangun supaya kerjanya itu tidak yang namanya asal-asalan atau yang sembarangan. Kemudian ada prosedur rutin, ya. Prosedur rutin itu bisa saja pengecekan atau kegiatan sehari-hari yang akan kita lakukan di sebuah kantor itu, ya. Jadi itu prosedur rutin. Jadi ada kegiatan-kegiatan, misalkan hari ini buat apa, hari Senin buat apa, hari Selasa buat apa, hari Rabu buat apa, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Nah, itu merupakan prosedur rutin yang wajib dilakukan setiap harinya. Kemudian ada hierarki organisasi yang terpampang secara jelas supaya tahu mana posisi ketua, mana posisi wakil, sekretaris dan bendahara dan lain sebagainya. Itu semua sudah terukur dengan baik. Kemudian perencanaan, nah juga ketika kita mau melaksanakan sesuatu, baik sifatnya jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, itu semua perlu direncanakan terlebih dahulu. Kontak langsung, yang dimaksud dengan kontak langsung ini adalah adanya pemantauan dari manajer terhadap staf-stafnya ketika pengarahan dari dan melaksanakan dari prosedur rutin yang sudah dilakukan. Kemudian pembentukan komite sementara. Nah, pembentukan komite sementara ini biasanya timbul akibat dari adanya permasalahan yang muncul, sehingga dibentuklah tim investigasi khusus untuk menangani hal tersebut. Ya, kemudian yang terakhir adalah organisasi matriks. Nah, organisasi matriks silakan cari sendiri, kita cari tahu apa sih organisasi matriks itu, ada sih harusnya. Oke, kita lanjut. Nah, harga transfer mempunyai peran yang pertama adalah mempertegas diversifikasi yang akan dilakukan oleh manajemen puncak, yaitu hal-hal untuk mendapatkan laba. Kemudian yang kedua, alat menciptakan mekanisme integrasi sehingga mendekatkan dua atau lebih divisi yang semula melakukan bisnis secara independen, ya. Kemudian lanjut. Nah, berikutnya adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah proses pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan untuk pengambilan keputusan adalah organisasi yang sangat besar di dalam tingkat desentralisasinya. Jika bicara desentralisasi pasti dihubungkan dengan yang nama sentralisasi. Sentralisasi itu merupakan wewenang pengambilan keputusan secara terpusat yang berada di manajemen puncak. Sedangkan desentralisasi itu wewenang pengambilan keputusan itu didelegasikan ke manajemen bawah. Berikut ini adalah gambar tentang desentralisasi fungsi. Nah, ini saya sudah jabarkan. Di sini ada rapat umum pemegang saham, kemudian ada komisaris. Ya, di sini kemudian percabangan antara komisaris dan direksi ini ada komite audit. Ya, dari direksi kemudian dibagi menjadi berbagai departemen. Ada departemen SDM, keuangan, pemasaran, operasional, dan penelitian dan pengembangan. Bisa sambil dipantau ya, ini desentralisasi fungsi seperti ini.
Berikutnya, ini adalah desentralisasi daerah pemasaran. Jadi dari direksi dibagi ada Departemen SDM, Departemen Keuangan, Pemasaran, Operasional, dan Penelitian dan Pengembangan. Dari Departemen Pemasaran itu ada pemasaran Pontianak, pemasaran untuk Singkawang, dan pemasaran untuk Ketapang. Ini contoh seperti ini untuk desentralisasi dalam bentuk daerah pemasaran itu sendiri. Oke, berikutnya. Yang berikutnya adalah desentralisasi dari pusat laba, dari direksi, kemudian ada dibagi, ada cabang bisnis dari telekomunikasi, kemudian ada cabang bisnis dari hotel, kemudian ada cabang bisnis dari properti dan real estate, kemudian ada cabang bisnis dari tekstil, kemudian ada cabang bisnis dari konstruksi bangunan. Nah, di dalam cabang properti dan real estate ini terdapat ada Departemen Keuangan, Departemen Pemasaran, Departemen Operasional, dan lain sebagainya, ya. Ini berdasarkan desentralisasi dari pusat laba. Oke, berikutnya, manfaat dari desentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, para manajer tingkat lebih rendah mempunyai pengetahuan terbaik terhadap kondisi setempat, ya. Jadi itu udah jelas. Jadi karena mereka sangat berdekatan dengan masalah, ya. Dengan masalah itu mereka lebih dekat. Jadi mereka akan tahu lapangan itu seperti apa, ya. Jadi mereka juga memiliki pengetahuan yang jelas lebih terbaik dibandingkan dengan manajer puncak. Bukan berarti manajer puncak itu tidak smart, bukan, ya. Tapi karena pengetahuan mereka terhadap masalah yang akan dihadapi itu mereka lebih yang terbaik dibandingkan dengan manajer puncak. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi manajer tingkat bawah dalam mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi sehingga setelah berlatih mengelola unit organisasi tingkat bawah. Jadi desentralisasi ini juga seperti dalam proses penetapan jenjang karir, ya, seperti ini, ya. Jadi seperti kayak melaksanakan dulu apa yang kamu kelola di bawah sebelum ketika ada jabatan di atas itu kosong, kamu akan dievaluasi apakah layak atau tidak selama penanganan kamu terhadap mengelola unit organisasi tingkat bawah tersebut. Ya, jadi ini seperti juga kayak jenjang karir, ya, seperti itu, ya. Kemudian desentralisasi memberikan kebebasan bagi manajer dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan motivasi bagi para manajer untuk berprestasi, ya. Jadi memberikan kewenangan dalam bentuk kebebasan, ya, dalam memutuskan sesuatu supaya hasil itu bisa memotivasi supaya karyawan itu bisa melebihi atau manajer itu bisa lebih berprestasi. Kelemahan dari desentralisasi ada sebagai berikut. 1. Para manajer mungkin akan membuat keputusan yang hanya menguntungkan divisi yang dipimpinnya saja dengan akibat merugikan perusahaan secara keseluruhan. Ini sangat mungkin sekali terjadi, ya. Namanya kalau kita sudah dipercayakan untuk menangani suatu lini tertentu, kadang-kadang kepalanya itu biasa hanya berpihak pada lini aja. Jadi tidak menggambarkan kepada seluruh usaha, kepada seluruh perusahaan, ya. Tapi mereka hanya fokus pada unit yang mereka pimpin saja. Ini biasa sangat sering terjadi di praktiknya, ya, sangat sering terjadi, ya. Jadi ini juga harus diperhatikan bagi para calon-calon manajer, itu harus memperhatikan jangan sampai hanya menguntungkan pada divisi yang mereka pimpin aja, itu harus diperhatikan, ya. Jangan pula hanya mereka menguntungkan satu unit tapi mengakibatkan kerugian secara menyeluruh. Itu sangat tidak diharapkan terjadi, ya. Kemudian para manajer mempunyai kecenderungan untuk memiliki sendiri unit organisasi penghasil jasa yang sebenarnya lebih murah jika jasa tersebut disediakan secara pusat. Nah, kadang-kadang para manajer ini lebih suka mereka memiliki sendiri daripada mereka menumpang dengan kantor pusat, ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, kalau misalnya kantor pusat sudah menyediakan, ya, cabang itu bisa aja tinggal minta sama kantor pusat. Cuman kadang-kadang mereka merasa, oh, saya ini ingin mengembangkan usaha lini yang saya pimpin mau jadi seperti kurang lebih hampir sama yang ada di kantor pusat, seperti itu, ya.
Ya itu supaya bentuk dari pengembangan prestasi dia sih bisa aja terjadi. Jadi ini juga harus dipahami juga kelemahan seperti ini. Ini juga sangat sering terjadi di masyarakat ya. Di prakteknya itu seperti apa sering terjadi juga. Kemudian berikutnya ada biaya pengumpulan dan pengelolaan informasi mengalami kenaikan di dalam perusahaan yang organisasinya sudah didesentralisasikan. Ketika perusahaan itu sudah desentralisasi, otomatis biaya pengumpulan maupun pengelolaan informasi pasti akan mengalami kenaikan ya, karena berakibat dari penambahan adanya staf baru ya, peralatan baru dan hal-hal yang dibutuhkan juga semua akan bertambah ya. Jadi ini juga biasa yang sering terjadi di praktik ya, juga yang menjadi kelemahan dari desentralisasi itu sendiri. Nah, berikut ini adalah konsep dari harga transfer. Nah, harga transfer itu meliputi harga pokok produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan yang meliputi dari semua bentuk alokasi biaya dari departemen jasa maupun departemen produksi, serta harga jual produk dan jasa ditransfer antar pusat laba. Karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba biasanya akan selalu diperhitungkan dalam unsur labanya. Penentuan harga transfer di dalam perusahaan telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat laba, menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait. Kemudian ada masalah motivasi, kemudian ada masalah pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Ya. Jika antar pusat laba dan perusahaan membeli dan menjual barang, maka terdapat dua macam keputusan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber yang berkaitan dengan apakah kita akan beli dari luar atau memproduksi sendiri. Kemudian, kedua, penentuan harga transfer yang berkaitan dengan harga transfer beberapa produk tersebut ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Nah, keputusan ini biasa dikenal dengan istilah transfer pricing decision. Ya. Jadi yang kedua ini lebih fokus kepada berapa besaran yang harus ditransfer itu dari divisi penjual ke divisi pembeli. Ya, ini bisa aja dalam satu perusahaan sama atau di luar perusahaan ya. Jadi harga transfer ini punya dua hal. Yang satu itu di dalam internal, sesama internal ya. Yang kedua itu bisa aja keluar. Dia jualnya keluar. Ya. Nah, harga transfer pada hakikatnya memiliki tiga karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, masalah harga transfer hanya akan timbul jika divisi yang terkait yang diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang paling signifikan di dalam pembentukan biaya penuh produk yang akan diproduksi di divisi pembeli. Kemudian, harga transfer biasanya selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer juga merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempertegas dari diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuknya. Jadi harga transfer ini kenapa seperti ini ya? Karena kadang-kadang walaupun meskipun dalam satu grup yang sama, kadang-kadang semua masing-masing bisnis juga perlu keuntungan. Meskipun itu transfer antara milik owner itu sendiri. Misalkan divisi properti menjual propertinya kepada divisi makanan minuman, mereka menjual aset kantor misalkan, padahal sama-sama satu grup, tapi mereka kadang-kadang biasa jual berdasarkan laba supaya usahanya ada untung. Kalau nggak gitu usahanya rugi ya. Jadi ini konsep harga transfer yang sangat dipertekankan tuh di situ. Oke. Ini pembagian dari divisi dasar dari penentuan harga transfer, satu dalam bentuk harga pasar, satu dalam bentuk biaya. Ya. Oke, berikut adalah metode dari penentuan harga transfer. Yang pertama ada cost based transfer pricing. Ya, jadi ini saya nggak panjang lebar ya. Ini lebih fokus kepada biaya. Berapa yang biaya yang dibentuk, kemudian ditumpuk dengan laba, jadilah transfer pricing harganya. Jadi biasanya dia jadi biaya menggunakan dasar penentuan. Yang pertama, harga transfer mendorong divisinya untuk melakukan perbaikan efisiensi dan produktivitas. Kemudian metode harga transfer harus memisahkan tanggung jawab masing-masing divisi yang terlibat.
Kemudian aturan yang baik dan perhitungan harga transfer jika dipakai karena sebagai dasar, karena divisi yang terlibat harus melakukan negosiasi atas dasar kondisi internal perusahaan. Ya. Jadi ini patokannya sebagai berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Kelemahannya, yang pertama, dalam menetapkan harga transfer harus dicapai persetujuan terlebih dahulu, baik dari divisi penjualan maupun dari divisi pembeli mengenai berapa besar biaya yang akan diterima sebagai penentuan harga transfer. Kedua, sangat sulit untuk menentukan ROI yang wajar bagi divisi penjual. Tiga, dalam metode ini penjual dijamin akan mendapatkan laba yang seperti yang telah disetujui bersama dengan antar divisi penjual maupun divisi pembeli. Padahal laba inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja. Oleh karena itu, maka ada market based transfer pricing, ya. Harga pasar merupakan biaya kesempatan paling baik antara divisi penjual maupun divisi pembeli. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Di dalam transfer produk terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas produk yang akan ditransfer itu cukup besar biasanya sehingga menimbulkan penghematan biaya. Kemudian, divisi penjualan tidak perlu mengeluarkan biaya iklan promosi, komisi penjualan, dan biaya penagihan. Ketiga, biaya transfer produk dilakukan langsung di departemen produksi divisi penjual, maka biaya pergudangan itu tidak akan diperhitungkan. Ya. Kelemahan dari market based transfer pricing, yang pertama, tidak semua produk punya harga pasar. Kedua, divisi penjual mempunyai pasar yang pasti, yaitu divisi pembeli. Oleh karena itu, penghematan biaya yang harus timbul tidak harus dinikmati oleh divisi penjual saja, tapi akan dinikmati juga oleh divisi pembeli. Tiga, harga pasar tidak selalu sama dengan harga yang tercantum di dalam harga atau list price. Kesulitan penentuan harga pasar akan lebih besar jika harga pasar sangat berfluktuasi. Ya. Oke. Jika manajer divisi pembeli melakukan perencanaan laba jangka pendek, ia akan memperhitungkan harga yang dibayarkan kepada divisi penjual sebagai unsur dari biaya variabel. Dengan demikian, usaha optimisasi laba jangka pendek yang akan dilakukan oleh divisi pembeli tidak selalu berakibat pada optimisasi laba perusahaan secara keseluruhan. Untuk memecahkan masalah tersebut dapat dilakukan, yang pertama, memperlakukan divisi penjual sebagai pusat biaya. Kedua, memilih satu dari tiga alternatif harga transfer, yaitu beban tetap bulanan, pembagian laba, dan dua macam harga. Ini nanti ada soalnya, ya. Oke, pengelolaan dalam harga transfer, yaitu penentuan harga transfer akan berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat di dalam transfer produk atau jasa. Sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal yang akan dilaksanakan secara berhasil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada negosiasi antar divisi, yang terakhir ada arbitrase. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari bab 8. Jikalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, sampai jumpa kembali.